kunci karakter dari setiap seniman itu sebenarnya konsisten. Jadi apapun yang kalian buat, kalau itu berulang-ulang, kalian pasti punya ciri khas tersendiri untuk karakter kalian sendiri. Halo, perkenalkan, namaku Zola. Nama lengkapku Zola Bade Permana. Aku lahir di Denpasar, Bali. Background pendidikanku bisa dibilang sarjana S1 DKV lah, tahun 2017. Masa kecilku bisa dibilang seperti anak-anak pada umumnya, suka main, suka eksplor tempat. Lambat laun semakin dewasa, di saat ku SD aku suka menggambar atau meniru gambar teman-temanku yang bisa dibilang lebih bagus daripada gambarku. Dari situ aku belajar, terus mengeksplor diri. Lambat laun sampai SMP aku masih menggeluti gambar, bisa dibilang lebih ke kaligrafi. Yang awalnya aku tidak bisa membaca, tapi aku terus belajar untuk membaca huruf hijaiyah, bisa dibilang seperti itu. Terus mulainya sampai SMA aku terus menggambar juga, dan di SMA aku mencoba untuk mencari media baru. Bisa dibilang itu tuh berbentuk tembok, itu tembok rumah temanku yang ku pakai belajar. Jadi satu ruangan tembok temanku tuh aku coret-coret dengan styleku atau terserahku lah. Jadi di situ awal mula aku mengenal dunia mural. Terus lambat laun sampai aku lulus SMA, aku berpikir males belajar kayak berhitung atau teori-teori. Jadi aku putusin, udah dah aku masuk isi Denpasar aja. Jadi aku mikirnya di isi Denpasar tuh kuliahnya tuh gambar aja. Tapi akhirnya sadar ternyata kuliah tuh ada teorinya juga. Dari situ aku ternyata setiap jurusan atau setiap di mata kuliah apapun pasti balik lagi ke teori-teori lagi gitu. Jadi dari kuliah sampai sekarang aku fokus untuk menjadi artis mural, bisa dibilang artis mural atau digital artis juga. Bisa dibilang aku juga banyak bisanya dalam tanda kutip dalam hal tertentu. Darah seni itu menurun dari orang tua? Sebenarnya enggak juga sih. Soalnya setauku kakekku itu polisi, nenekku itu perawat, bapakku itu guru olahraga, terus ibuku jadi PNS di salah satu rumah sakit. Jadi aku berpikir kayak itu dari pilihanku sendiri sih, yang aku jalanin di kehidupanku dari kecil sampai sekarang. Di mana aku sebenarnya keluar dari pelajaran-pelajaran yang monoton, maksudnya kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Aku pengen menggambar terus, aku pengen explore terus. Jadi sampai sekarang aku terus menjalani, bisa dibilang seniman bisa, dibilang enggak juga bisa, tapi aku suka aja menggambar sampai sekarang. Mungkin background kenapa aku lebih memilih dunia mural, salah satunya dari pengeluaran lah, maksudnya dari membeli cat atau kuas. Terus kalau aku memilih graffiti itu tuh lebih mahal jatuhnya, soalnya aku beli satu cans tuh bisa zaman itu 25.000 kali berapa. Jadi aku tidak punya uang sebanyak itu untuk memulai
apa yang ku suka. Jadi aku mulai dengan apa yang aku sanggup beli di saat itu. Di awal-awal aku pakai tinta Cina sama kuas-kuas toko bangunan gitu sih. Awal mula aku menemukan karakterku itu mungkin bisa dibilang itu secara tidak langsung, soalnya apa yang ku suka itu yang ku gambar, dan itu konsisten sampai sekarang. Sebenarnya kunci karakter dari setiap seniman itu sebenarnya konsisten. Jadi apapun yang kalian buat, kalau itu berulang-ulang, kalian pasti punya ciri khas tersendiri untuk karakter kalian sendiri. Untuk aku sebenarnya dari warna, terus sama garis outline yang bisa dibilang aku mengambil dari gambar-gambar Bali yang full, seperti itu sih. Karakter gambar tuh sebenarnya yang aku adaptasi dari Bali itu dari bentuk pewarnaannya dia yang berlayer-layer, terus dari garis outline-nya dia, dan mereka isi detail-detail kecil untuk shading dengan garis. Jadi itu karakter gambar Bali yang aku adaptasi di gambarku, dan itu bisa dibilang ciri khas gambar Bali itu terlihat full atau penuh, jadi tidak ada space kosong di dalam gambar itu. Tapi balik lagi, aku adaptasi dengan gayaku sendiri. Sebenarnya perjalanan karakterku tuh lumayan panjang. Dari awal karakterku tuh sebenarnya aku buat bentuk burung atau unggas-unggasan lah. Aku membuat itu, aku berpikir aku bisa terbang sejauh itu, ternyata tidak. Jadi aku mencoba untuk membuat karakter baru, yaitu ikan, dan dimana aku berpikir aku bisa menyelam sejauh itu, sedalam itu, tapi ternyata enggak juga. Jadi aku balik lagi ke daratan untuk melihat apa yang sedang terjadi di saat ini. Dan kenapa ular sebenarnya karakter yang bisa dibilang apa ya, aku kan ini freelance tuh di saat kamu mendapatkan project itu besar dan banyak, dan waktunya mepet, setelah itu kamu bakal puasa lagi. Aku mengadaptasinya tuh seperti itu. Jadi kayak ular tuh sekali makan, habis itu nanti dia puasa lagi. Jadi di saat dia puasa tuh dia menjalani hidupnya dia dan explore tempat-tempat yang baru untuk dia hidup. Semakin lama dan semakin aku mengeksplor karyaku, aku membuat karakter baru, yaitu bunga ya, yang aku adaptasi. Sebenarnya itu tuh bisa dibilang bunga matahari atau bunga Jepun yang ada di Bali. Aku memberi sedikit simbol senyum di dalam bunganya itu. Sebenarnya setiap gambar yang aku buat tuh itu melambangkan simbol-simbol dari perjalanan karakter gambarku sih. Untuk spesifikasinya kenapa bunga, aku memilih bunga untuk menjadi simbol harapan. Jadi harapan yang tumbuh pasti bakal indah, dan harapan yang terwujud pasti bakal indah. Tapi di setiap harapan pasti ada bentuk kekecewaan yang ada. Maksudnya bunga yang indah tuh pasti bakal layu atau rusak, dan mereka tuh bakal tumbuh bunga yang baru untuk menjadi harapan baru lagi untuk mereka melanjutkan hidup. Sebenarnya seperti itu. Kenapa aku memilih warna tersebut? Sebenarnya balik lagi ya, maksudnya aku tidak bisa menjelaskan kenapanya aku bisa memilih warna tersebut. Itu tuh dari alam bawah sadarku yang terus memakai warna tersebut. Aku berpikir lagi kenapa aku bisa memakai warna tersebut, karena aku terlahir dari keluarga yang bisa dibilang campuran lah. Ibuku Hindu jadi mualaf, terus aku lahir di Bali tapi aku Islam.
yang dimana di Bali itu ada punya warna tertentu, yaitu tridatu, hitam, merah, putih, kuning. Dari situ aku mengadaptasi memakai warna itu, tapi dengan styleku yang ku ganti warna hitam itu sebagai ungu, dan warna kuning aku buat lebih soft, warna merah aku buat lebih soft. Jadi aku seneng karakter gambarku itu lebih soft, tapi masih terlihat tegas lah. Untuk media sebenarnya aku lumayan banyak eksplor, dari bentuk kayu, papan skateboard gitu, terus tangki motor aku juga pernah, panel-panel yang besi yang punya tekstur bolong-bolong seperti itu aku juga pernah, terus kanvas pastinya, tembok juga, sama papan surfing juga pernah. Lumayan banyak aku eksplor untuk media, tapi yang ku buat nyaman untuk saat ini lebih ke kanvas sama tembok sih, soalnya menurutku bentuk yang oke lah untuk dieksplor buat aku sendiri. Pameran tunggalku 2021 itu bertajuk personality. Sebenarnya itu dari pribadiku sendiri. Sebenarnya itu tuh aku menggambarkan satu ruangan kamar tidur gitu, yang aku visualisasikan. Di sana aku membuat kasur, ruang tamu, terus tempat berkaca dan hiasan-hiasan lainnya. Itu tuh awalnya sebelum pandemi, harusnya sebelum pandemi, tapi gara-gara pandemi jadi diundur-undur terus. Jadi di tahun 2021 aku baru bisa melangsungkan pameran soloku itu. Jadi di sana aku mengekspresikan dari mana aku berkarya. Maksudnya sebelum aku punya studio seperti ini, aku berkaryanya di kamar, di rumah, dan nggak kemana-mana. Maksudnya emang aku orangnya jarang keluar juga. Jadi di kamar itu aku mengekspor semua media yang ada di kamar itu untuk jadi suatu karya, sampai dari bentuk spring bed atau pot, nakas, terus kaca untuk kalian untuk bercermin, terus sama tanaman-tanaman yang ada di kamar itu aku tuangin semua di pameran soloku kemarin itu. Jadi satu ruangan itu berbentuk seperti kamar pribadiku, tapi dengan gaya yang aku buat berbeda. Halo, di sini aku punya merchandise, ini Scraft. Mungkin aku buat karena sekarang banyak polusi udara juga di Bali tentunya. Di sini ada dua pilihan, satu checkerboard, terus yang satu snake, flower of hope namanya. Terus aku juga buat beberapa pin untuk koleksi pribadi juga. Siapa tahu kalian mau koleksi. Terus ini salah satu bestsellerku yang belum aku post, ternyata sudah habis, sudah banyak yang mesen. Ini adalah mini sling bag yang aku buat. Jadi untuk pengganti, kalian bisa naruh dompet atau handphone atau barang-barang kecil lainnya, bisa kalian pakai. Aku ada dua warna, abu-abu dan hitam, tapi ini sisa 2, ini sisa 3. Mungkin untuk kolaborasi sama brand atau tempat gitu sudah beberapa.
lebih kebanyakan dari brand-brand baju Bali sih sebenarnya. Maksudnya brand distro Bali yang base-nya di Bali. Itu pernah juga, coffee shop juga pernah. Terus untuk acara festival-festival seperti aku membuat key visualnya juga pernah juga. Dan ya untuk merchandise seperti tumbler atau tote bag gitu pernah juga. Harapan kedepannya mungkin aku mau buat pameran lagi dan mungkin mau berkarya ngemural di luar negeri dan bukan di Bali atau di Indonesia aja. Jadi mungkin itu sudah mulai aku cicil dari tahun lalu, yang dimana aku dapat kesempatan juga ngemural di Darwin, Australia, dan itu satu pengalaman yang bagus juga buat aku untuk jadi pengalaman baru untuk kedepannya. Mungkin aku bisa lebih eksplor lagi di negara-negara yang lain.